Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rinin Riani akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Andes Insinyur Vina Serevina MM dengan topik pembahasan masalah mutu pendidikan, subtopik pengertian dan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, artinya menunjuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah. Mutu pendidikan dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, dan lulusan yang relevan dengan tujuannya. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu tidak hanya melakukan pemenuhan daripada aspek input dan output saja, namun yang lebih penting adalah aspek proses. Learning outcome dari materi saya ialah siswa memahami pengertian mutu pendidikan, siswa mengerti karakteristik mutu pendidikan, siswa menerangkan faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan, dan siswa menguraikan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Subtopik yang pertama ialah pengertian mutu pendidikan menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009. Ialah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu pendidikan adalah ukuran baik atau buruknya pendidikan, kualitas, taraf, atau derajatnya. Mutu pendidikan juga dapat diartikan sebagai kualitas yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Lalu menurut W. Edward Deming, mutu pendidikan ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Deming juga mendefinisikan mutu pendidikan sebagai pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Nah, menurut para ahli, mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output, dan outcome pendidikan dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan. Mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Lalu, beberapa komponen yang terkait dengan mutu pendidikan ialah kesiapan dan motivasi siswa, kemampuan guru profesional, dan kerjasama dalam organisasi sekolah. Subtopik selanjutnya ialah upaya meningkatkan mutu pendidikan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan yang pertama ialah memperbanyak program-program pendidikan seperti KIP yang memberikan bantuan keuangan kepada siswa dari keluarga miskin atau PIP yang memberikan bantuan kepada sekolah untuk meningkatkan infrastruktur. Lalu yang kedua ialah menerapkan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga ialah memperbanyak jumlah sekolah dan tenaga pendidik, serta berbagai program pelatihan dan pengembangan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran di negeri ini. Lalu yang keempat, ada penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan contoh pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online guna mempermudah akses siswa yang tetap ingin mengikuti pembelajaran tetapi terhalang dengan jarak tempuh yang jauh. Lalu yang kelima ada menggunakan kurikulum yang relevan dengan meningkatkan mutu pendidikan karena jika kurikulum ini dikembangkan secara baik dan relevan maka akan menciptakan lulusan peserta pendidik yang relevan pula dengan tujuannya. Lalu yang keenam ada menerapkan sistem pembelajaran partisipatif dengan mengedepankan komunikasi, eksplorasi, diskusi kepada siswa, dan peran guru yang perlu menciptakan iklim pembelajaran yang membuat siswa paham akan konsep intelektualnya. Lalu yang ketujuh ada peningkatan mutu pendidikan secara mandiri yang memerlukan keterampilan belajar yang baik, termasuk keterampilan mengorganisasi waktu, mencari informasi yang relevan, mencatat secara efektif, serta melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Lalu ada diskusi dengan sesama pelajar atau profesional. Di bidang tertentu akan membuka wawasan baru dan memungkinkan pertukaran ide. Selain itu, belajar dalam berkelompok itu juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Lalu yang ke-9 itu ada melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan belajar yang akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir ada selain pengetahuan akademis, itu keterampilan soft skills seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, manajemen waktu, dan kepemimpinan juga penting untuk dikembangkan. Lalu studi kasus saya yang berjudul Digitalisasi Buku Pelajaran Tingkatkan Mutu Pendidikan Indonesia. Latar belakangnya ialah wacana tentang digitalisasi buku pelajaran sekolah mulai mengemuka. Digitalisasi buku pelajaran dianggap efektif dan efisien serta mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Keberadaan digitalisasi buku pelajaran membuka kesempatan belajar dan mengajar yang lebih luas lagi bagi siswa dan guru karena tidak terbatas oleh ruang lingkup, kelas, atau sekolah.
Input masalah. Apakah penerapan digitalisasi buku pelajaran di kota dan daerah terpencil akan berjalan seimbang? Lalu yang kedua, mengapa menggunakan buku pelajaran yang digital dapat meningkatkan mutu pendidikan? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan keterampilan teknologi guru untuk mendukung digitalisasi buku pelajaran? Proses penyelesaian masalah. Yang pertama, penerapan digitalisasi buku pelajaran di kota dan daerah terpencil tidak akan berjalan seimbang. Di daerah terpencil, tantangan seperti keterbatasan akses internet, perangkat teknologi yang minim, dan infrastruktur yang kurang memadai menghambat penerapan ini. Lalu yang kedua, karena dengan menggunakan teknologi yang membuat siswa dapat menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar mereka, sehingga sangat memungkinkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Lalu yang ketiga, caranya ialah dengan mengadakan pelatihan khusus yang berfokus pada platform pembelajaran digital untuk membantu meningkatkan keterampilan teknologi guru dalam mengajar. Lalu output masalahnya ialah penerapan digitalisasi buku pelajaran tidak akan seimbang jika masalah seperti akses internet dan infrastruktur yang minim belum diperbaiki. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar secara mandiri. Hal tersebut yang membuat mutu pendidikan di Indonesia belum 100% meningkat. Lalu yang ketiga, ada menggunakan metode blend learning yang menggabungkan sisi tatap muka dan online agar pelatihan keterampilan teknologi guru lebih optimal. Lalu feedback masalahnya ialah upaya pemerintah untuk menyeimbangkan teknologi dengan pendidikan sangat menarik dengan menerapkan digitalisasi buku pelajaran yang lebih memungkinkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada saat ini. Seharusnya siswa memiliki kesadaran diri untuk memanfaatkan dengan baik program yang diberikan oleh pemerintah demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Lalu yang ketiga, tak hanya siswa, guru juga harus mengikuti pelatihan keterampilan teknologi untuk guru karena jika pengajar tidak diberikan pelatihan, maka program digitalisasi buku pendidikan tidak akan berjalan sempurna. Kesimpulannya ialah yang pertama, mutu pendidikan merupakan pilar penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Lalu yang upaya meningkatkan mutu pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan masyarakat, sekolah dan guru harus mempunyai harapan yang tinggi terhadap siswa, bukan berebut jabatan dan selalu merasa paling benar. Berikut ialah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan selanjutnya, terima kasih.